Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan agama. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas pluralitas masyarakat Indonesia, tetapi dalam perbedaan budaya, perbedaan suku, dan perbedaan pekerjaan. Nah, yang pertama kita akan membahas perbedaan budaya. Menurut Kuncharaningrat 1996, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Ada 3 bentuk budaya menurut J.J. Hunigman, antara lain yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal dari suatu kebudayaan yakni dalam bentuk gagasan, ide, norma, nilai, peraturan, dan lainnya yang bersifat abstrak dan tak bisa disentuh. Letak ide dan gagasan berasal dari dalam pikiran manusia. Kebudayaan hasil pemikiran manusia bisa dilihat dalam bentuk karya tulis seperti karangan, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Sistem sosial dalam masyarakat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau tindakan. Sistem sosial merupakan aktivitas berinteraksi, kontak juga bergaul antar manusia berdasarkan norma yang berlaku. Karena bersifat konkret, maka semua yang terjadi bisa diamati dan diarsipkan. Nah, yang ketiga, artefak atau karya. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan sebagai hasil dari kegiatan, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Menurut Kuncharaningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya yang menyeluruh, antara lain peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti tempat tinggal, pakaian, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan lainnya. Kemudian, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, produksi, distribusi, dan lainnya. Berikutnya, sistem kemasyarakatan, mulai dari kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan juga perkawinan. Selanjutnya, bahasa, baik lisan maupun tulisan. Lalu, kesenian, mulai dari seni rupa, seni suara, dan lainnya. Selanjutnya, sistem religi atau sistem kepercayaan, serta perbedaan lokasi. Setiap agama mewariskan hasil kebudayaan di Indonesia. Peninggalan agama Hindu dan Buddha banyak berupa patung dan relief pada dinding candi yang berisi ajaran untuk umatnya. Peninggalan agama Islam berupa seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Faktor penyebab perbedaan budaya tersebut itu dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang ada. Nah, kemudian kita masuk perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa paling banyak, yakni sekitar 41% dari keseluruhan. Secara berurutan, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura itu menempati suku terbesar di Indonesia. Walaupun ada berbagai suku bangsa di Indonesia, semua bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Faktor penyebab terjadinya perbedaan suku bangsa di Indonesia tak lepas dari sejarah nenek moyang Indonesia.
Beragam suku di Indonesia hidup berdampingan dan harmonis sejak ribuan tahun lalu. Hal ini terbukti dengan keterbukaan suku bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan suku bangsa lain untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, bahkan melakukan perkawinan. Nah, selanjutnya perbedaan pekerjaan yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan, maka setiap orang melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia, baik itu di bidang formal ataupun non-formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Nah, berbeda dengan pekerjaan non-formal yang dilakukan petani, pemilik bengkel, dan pelaku usaha mandiri lainnya, di mana mereka bekerja dengan mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Pekerjaan yang ada semuanya mulia dan memiliki derajat yang sama selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Serta semua profesi saling membutuhkan, di mana jika tidak ada guru, maka tak ada polisi dan dokter. Jika tak ada petani, maka guru, dokter, dan polisi bisa kelaparan dan seterusnya. Demikianlah untuk pertemuan kali ini dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan budaya, perbedaan suku, dan perbedaan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.